Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu dosa besar yang dapat menyeret kita ke dalam neraka adalah perbuatan zina. Zina juga termasuk dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, bagaimana jika ada seorang penzina yang justru dibela oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akankah dia masuk surga? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Bukan rahasia lagi kalau berdua-duaan dengan yang bukan mahram kita itu dilarang sebab akan menjurus ke perbuatan zina. Berzina diartikan sebagai perbuatan bersenggama yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan tapi tidak berada dalam ikatan pernikahan. Perbuatan zina sama terkutuknya dengan syirik dan membunuh. Karena itu, ganjarannya pun adalah siksa neraka. Hal ini telah diabadikan dalam sebuah hadis. Sampai di suatu tempat seperti tungku pembakaran, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan riuh. Ternyata di sana ada laki-laki dan perempuan telanjang. Tak berselang lama datanglah lidah api dari bawah menuju mereka. Setelah lidah api itu mengenai mereka, mereka menjerit keras. Ketika pemandangan itu ditanyakan, dijelaskan bahwa sejumlah laki-laki dan perempuan telanjang itu adalah para penzina. Hadis riwayat Bukhari. Saking berdosanya orang yang berzina, di akhirat nanti dia akan diacuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat, dan tidak pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menyucikan mereka dan tidak memandang pada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, hukuman bagi pelaku zina telah tertulis di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat kedua, yang berbunyi, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambukan tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali cambukan. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Ada 2 kejahatan yang akan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia tanpa menunggu pengadilan di akhirat. Salah satunya adalah zina. 2 kejahatan yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika di dunia: zina dan durhaka kepada ibu bapa. Hadis riwayat Tabrani. Melihat balasan yang diterima oleh pelaku zina tentu membuat kita ngeri, apalagi siksa yang dilakukan tanpa ampun. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Hukuman zina itu berat, baik di dunia maupun di akhirat. Bagi yang belum menikah melakukan perzinaan akan mendapatkan 100 kali cambukan, dan bagi yang sudah menikah tapi melakukan zina, ia akan dirajam. Dalam sebuah hadis mengatakan, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar hukuman untuk mereka, yaitu penzina. Jejaka dan perawan yang berzina, hukumannya dicambuk 100 kali dan pengasingan selama 1 tahun. Sedangkan duda dan janda, hukumannya cambukan 100 kali dan rajam. Hadis riwayat Muslim. Rajam adalah hukuman dengan dibenamkan di dalam tanah sampai dada, kemudian orang itu dilempari batu bersama-sama sampai mati. Sangat mengerikan balasan bagi pelaku zina ini. Zina dihukumi hukuman berat sebab merusak hal yang penting, yaitu kehormatan dan garis keturunan.
Karena itu, pantaslah saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hukuman bagi pelakunya demi menjaga kekacauan garis keturunan dan menciptakan masyarakat yang bersih. Adapun bahaya zina yang lainnya adalah mengancam kesehatan karena bisa menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya seperti HIV dan AIDS. Melihat ancaman yang akan diterima oleh para pelaku zina, apakah tidak ada kesempatan bagi pelaku zina untuk memperbaiki dirinya? Tentu saja jawabannya ada, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyayangi hamba-hambanya, terlebih lagi jika seorang itu ingin bertaubat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat ke-53. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lalu bagaimana dengan pelaku zina yang menyadari perbuatannya dan ingin bertaubat? Apakah taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perzinahan pernah dilakukan oleh salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Berita ini pun mengejutkan banyak orang karena sahabat tersebut sudah menikah dan dia adalah Ma'iz bin Malik. Pengakuan itu dilakukannya agar benar-benar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW sempat kaget dengan pengakuan yang dibuat oleh Ma'iz bin Malik di depannya dan di depan para sahabat yang lain. Namun Ma'iz dengan sungguh-sungguh mengatakan kalau dia telah berzina. Karena itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada para sahabat untuk membawa Ma'iz bin Malik untuk mendapat hukuman rajam. Setelah pengakuan Ma'iz, para sahabat ada yang mencela perbuatannya, tapi sebagian lagi memuji keberanian Ma'iz telah mengakui perbuatannya itu. Bagi yang mencela Ma'iz, Rasulullah SAW pun mendatangi mereka dan meminta agar Ma'iz dimaafkan. Sebuah hadis mengatakan, tidak ada pertaubatan yang lebih baik dari taubatnya Ma'iz. Seandainya taubatnya digunakan untuk seluruh penduduk Madinah, niscaya itu sudah mencukupi. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Tak hanya sekali, seorang perempuan juga pernah mendatangi Rasulullah SAW dan mengaku bahwa ia telah berzina. Setelah mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW pun mengabaikan wanita itu, bahkan menolak pengakuannya. Keesokan harinya, sang wanita itu kembali menemui Rasulullah SAW dan mengatakan hal yang sama. Bahkan perempuan itu mengaku bahwa dia sedang mengandung anak dari hasil berzina itu. Mendengar pengakuan itu, Rasulullah SAW menyuruh perempuan yang tengah hamil itu bertaubat dan kembali ke rumahnya. Saran Nabi Muhammad SAW pun dilakukan. Anak itu pun lahir. Tibalah masa anak itu disapi, lalu perempuan itu pun kembali datang kepada Rasulullah SAW. Karena anaknya sudah tidak bergantung makanan pada ibunya, Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk melakukan hukuman rajam. Perempuan itu pun ditanam sampai bagian dada, lalu orang-orang pun melempari wanita itu. Saat Khalid bin Walid melempar batu, terpeciklah darah perempuan itu dan mengenai Khalid. Saat itu Khalid memaki perempuan itu. Namun Rasulullah SAW menasihati Khalid bin Walid untuk tidak melakukan hal semacam itu, sebab taubat perempuan yang telah berzina itu adalah taubat yang sungguh-sungguh. Wanita itu meninggal dan jenazahnya pun diperintahkan untuk diurus sebagaimana mestinya. Kisah Rasulullah SAW yang telah membela seorang penzina memberikan hikmah kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW
melarang untuk mencaci maki, menghina, ataupun berkata kotor kepada mereka, meskipun mereka adalah pendosa. Sebaliknya, kita semestinya memberikan pembinaan atau rehabilitasi, perhatian, serta bimbingan agar bisa kembali ke jalan yang benar. Islam sebenarnya menawarkan salah satu cara untuk menghindari zina, yaitu berpuasa dan menikah. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menikah, maka menikahlah, sebab menikah itu lebih mampu menundukkan atau menjaga pandangan dan memelihara kemaluan. Namun siapa saja yang tidak mampu, maka sebaiknya ia berpuasa, sebab puasa adalah menekan nafsu syahwat baginya. Hadis riwayat Muslim. Zina adalah perbuatan yang sangat merugikan. Pelakunya dapat ancaman neraka di akhirat dan juga dihukum di dunia, bahkan sampai mati. Tetapi walaupun dosanya besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pengampunan bagi yang bersungguh-sungguh bertaubat. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kita dari perbuatan zina. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.